Shalom, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan yang menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya kemalangan. Nah seringkali saudara, kita berpikir ketika kita mengalami kemalangan, maka kemalangan itu bisa membunuh kita. Saya mau kasih tahu sama saudara. Hari ini saya mau katakan, ubahlah kemalangan menjadi kesempatan. Wow, bagaimana mungkin? Lukas 13 ayat 2 berkata, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Saya mau katakan sama saudara, seringkali segala peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan ini kita hubung-hubungkan dengan nasib. Akhirnya yang dilihat adalah hari sial dan hari baik. Saya mau katakan sama saudara, setiap hari firman Tuhan berkata baik adanya. Jadi mulai dari pagi hari sampai malam hari, sampai kita tidur, dan besok hari kita bangun lagi, semua hari adalah ciptaan Allah yang baik. Lukas 13 ayat 4 berkata, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Nah saudara, hari ini saya mau katakan sama saudara, jangan terlalu cepat menilai. Sebab penilaian yang kita berikan cenderung keliru dan salah. Yang lebih berbahaya adalah ketika penilaian kita menjadi viral lalu mempengaruhi banyak orang. Nah saudara, di sini kita harus berhati-hati. Jangan sampai saudara, perkataan kita itu membunuh orang lain, menjatuhkan orang lain, membuat orang lain tidak bisa lagi bangkit. Lukas 13 ayat 5 berkata, tidak. Kataku kepadaku, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Jadi saudara, hari ini kita harus berhati-hati untuk mengemukakan pendapat. Sebab bukan soal menang atau soal kalah di mata Tuhan. Jika kita menyesatkan banyak orang, maka firman Tuhan berkata, itu akan menjadi dosa. Karena saudara, setiap perkataan kita itu keluar dari mulut yang diurapi Tuhan. Matius 26 ayat 47 berkata, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah saudara, saya mau katakan jangan jadi orang yang munafik. Jadilah orang yang benar di mata Allah. Jangan sampai kita seperti Yudas. Demi uang 30 keping perak, Yudas menjual Yesus. Matius 26 ayat 50 berkata, tetapi yang berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus tahu untuk apa dia ditangkap. Semalam-malaman dia sudah berdoa kepada Bapa agar cawan yang harus dia pikul dilalui. Namun kehendak Bapa agar Yesus menjadi penebus dosa bagi saudara dan saya harus ditanggungnya. Itu sebabnya saudara, Yesus bersedia melakukannya. Orang dunia berkata, alangkah malangnya Yesus. Dia dijual, dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Bahkan semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus bukan sedang menjalani kemalangannya, tapi dia sedang mengubah sebuah kemalangan menjadi kesempatan. Karena kemalangan Yesus, dia mati di atas kayu salib. Maka saudara, kemalangan saudara dan saya diubah oleh Tuhan menjadi satu kesempatan. Matius 26 ayat 56 berkata, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus sanggup mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saya mau katakan sama saudara, hari ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, apapun posisi saudara, tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang malang. Kalau engkau percaya kepada Yesus, hari ini Yesus sanggup mengubah setiap kemalanganmu menjadi satu kesempatan. Mari saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin saudara hari ini sedang stres, mungkin saudara sedang putus asa. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, engkau lihat setiap pemirsa yang mengikuti siaran online ini. Tuhan, kalau mereka sedang berada dalam keadaan putus asa, stres, mereka merasa sedang sial, mereka merasa sedang mengalami kemalangan. Kami percaya Tuhan, melalui kemalangan ini engkau akan ubah menjadi satu kesempatan, menjadi satu prospek, sehingga mereka boleh mengalami mujizat daripada engkau. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berkati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.